Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berpuasa ketika masih bayi. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Kisah puasa Syekh Abdul Qodir Al-Jailani saat masih bayi. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani punya karomah sejak masih bayi. Ini merupakan keistimewaan yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah ini menjadikan sosok Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menjadi sosok yang suci. Demikian juga ketika sudah menjadi seorang syekh, beliau makin tinggi derajatnya, termasuk dalam puasa, bujukan syahwat bisa lenyap dan sirna. Said Ja'far bin Hasan Al-Banzanji, dalam kitab Lujainu Al-Dani fi Manaqib Al-Kuti Ar-Rabani, Asy Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menjelaskan, bahwa keistimewaan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani sudah nampak mulai ketika beliau masih bayi juga ikut berpuasa di bulan Ramadan. Ketika ibundanya yaitu Ummu Al-Khair hendak menyusui dirinya yang masih bayi itu, dirinya selalu tidak mau. Baru setelah maghrib tiba, baru bayi tersebut mau disusui karena inayah yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ummu Al-Khair pernah mengatakan, ketika aku melahirkan putra aku yaitu Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, ia tidak menyusu pada siang bulan Ramadan, karena ketidakmampuannya menyusu di siang hari saat Ramadan itulah, maka Abdul Qodir kecil juga menjadi penanda masuknya bulan Ramadan. Dalam kisah ibunda Syekh Abdul Qodir juga dikisahkan, bahwa suatu saat ketika Abdul Qodir baru berusia sekitar 1 tahun, bulan Ramadan pun kembali datang. Namun masyarakat di kampung Syekh Abdul Qodir dilanda kebingungan. Apakah bulan Ramadan sudah masuk atau belum? Sebab saat itu langit sedang mendung sehingga bulan tidak bisa dilihat, maka masyarakat sekitar pun berbondong-bondong ke rumah ibunda Abdul Qodir untuk menanyakan bagaimana kondisi Abdul Qodir kecil. Saat ditanya para tetangganya itu, ibunda Abdul Qodir menjawab, hari ini ternyata ia tidak mau menyusu sama sekali. Ketika mendengar jawaban dari ibunda Abdul Qodir, itu orang-orang pun akan tahu bahwa bulan Ramadan sudah tiba. Jadi saat itu sudah terkenal bahwa ada seorang bayi bernama Syekh Abdul Qodir yang tidak mau menyusu di siang hari pada bulan Ramadan. Maka perilaku baik ini pun dijadikan sebagai tanda bagi masuknya bulan Ramadan. Ketika langit mendung terkait dengan peristiwa ajaib dari bayi bernama Abdul Qodir itu pula, Abu Sholih yang mendapat informasi dari Qadi Al-Qudat menyatakan, bahwa Syekh Abdul Qodir tidak mau menyusu pada siang hari di bulan Ramadan. Juga dikisahkan bahwa saat mengandung Abdul Qodir, ibunda Abdul Qodir telah berusia 60 tahun. Tentu ini sesuatu yang ajaib, sebab perempuan yang menginjak usia 60 tahun itu umumnya sudah menopause sehingga sudah tidak lagi bisa hamil. Ketika sudah menjadi imam besar juga dijelaskan oleh Syekh Ja'far, pernah berhari-hari beliau tidak makan apapun. Tiba-tiba ada seseorang yang menemui, kemudian memberi sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian beliau mengambil sebagian untuk membeli roti, tepung, jenang dari kurma, dan samin, dan beliau duduk untuk menikmati makanan tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah kertas terjatuh di dalamnya. Terdapat tulisan, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah, sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sedangkan hamba-hambaku yang kuat tentu mereka tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Seketika itu pula beliau meninggalkan makanan, mengambil sapu tangan untuk membungkusnya dan ditinggalkannya, lalu menghadap kiblat melakukan salat 2 rakaat. Dan kemudian meninggalkan tempat itu. Dari kisah kejadian ini, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tersadar dan memahami, bahwa beliau dijaga oleh Allah dan selalu dalam pertolongannya. Terlepas daripada itu maka sebagaimana yang dapat kita pahami, dari kisah ini bahwasanya orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, maka akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.